Insyaallah kita kembali mengambil fawaid atau mengambil faedah dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, itu Fadailul Quran, dan kita masuk pada bab yang ke-10, yaitu Manibtagha al-huda min ghairil Quran. Barang siapa yang dia mencari petunjuk selain dari Al-Qur'anul Karim. Kita ketahui bahwa Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk, yang Allah Subhanahu wa taala menjamin orang mereka menjadikan Quran sebagai kitab hidayah, petunjuk dalam kehidupannya, dia pasti akan lurus. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing dia keluar dari segala kegelapan menuju pada cahaya yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala yang akan betul-betul yaitu menjamin kehidupan mereka dalam keadaan baik dunia maupun akhirat mereka. Itulah jaminan Al-Quran yang diberikan Allah bagi orang mereka mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Dan barang siapa yang mereka mengambil petunjuk selain Al-Quran, apapun namanya, maka dia pasti akan sesat dan ujung-ujungnya adalah kesengsaraan dunia maupun di akhirat kelak. Itu sudah merupakan kepastian yang mesti kita yakini sebagai seorang muslim berkaitan dengan keberadaan Al-Quran di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti beberapa dalil yang dibawakan di sini sehingga kita mendapatkan faedah dari apa yang beliau sampaikan sebagai bimbingan untuk kita semuanya bagaimana seorang muslim dia bersama dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang mereka berpaling dari petunjuk Allah Ar-Rahman, peringatan Allah Ar-Rahman, yaitu Al-Quranul Karim, nuqayyid lahu syaitanan, akan kami sertakan baginya syaitan, fa huwa lahu qarin, dan syaitan akan menjadi ini penyerta buat mereka. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan syaitan itu akan menghalangi mereka dari jalan Allah Ta'ala, dari jalan Allah Ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tapi mereka merasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat pertama yang beliau bawakan, mengingatkan kepada kita kondisi manusia ada yang mereka menghadapkan dirinya mengikuti Al-Quranul Karim, menjadi orang-orang yang mereka hidup bersama dengan Al-Quran. Bagi mereka adalah akan didapatkan Allah sebagai walinya yang mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya, sehingga akan lurus akidahnya, akan baik ibadahnya, akan baik akhlaknya, akan lurus ilmu dan amalnya. Ini orang yang mereka bersama dengan Al-Quranul Karim. Tapi ada orang mereka berpaling dari Al-Quran. Dan tentu berpaling dari Al-Quran ini juga tingkatnya bertingkat-tingkat. Tingkatannya banyak. Yang jelas, sesuai dengan kadar keberpalingan mereka dari Al-Quranul Karim, mereka akan masuk dalam lorong kesesatan. Itu pasti. Dan Allah jelaskan di antaranya, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahman", barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang Rahman, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, dia tidak bertakwa kepada Allah dengan mengikuti Al-Quranul Karim, dia lebih condong pada mengikuti hawa nafsu, seleranya, maka apa yang akan Allah lakukan pada orang tersebut? Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan syaitan menjadi penyerta, kawan yang mengiringinya. Dan kita tahu bahwa syaitan itu adalah pasukan iblis, yang iblis menggerakkan para syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Wa innahum la yasuddunahum an anis sabil." Para syaitan itu
dia akan menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Bahkan iblis sumpah serapah di hadapan Allah, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Benar-benar kami Allah akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Jadi benar-benar kami iblis akan menghalangi setiap pejalan siratal mustaqim untuk dihadang, dibelokkan ke jalan-jalan syaitan. Dia akan bagaimana merayu manusia, bagaimana syaitan akan melakukan pendekatan pada manusia dengan tipu dayanya untuk memalingkan dari jalan Allah SWT dengan segala macam cara. Sehingga ada langkah-langkah, ada metode, ada cara, strategi yang dilakukan oleh syaitan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Contoh namanya, syaitan akan melakukan tasyin, menghias-hiasi. La uzayyinanna lahum. Akan kami hiasi untuk mereka. Menghiasi yang buruk, sehingga nampak baik, sehingga manusia tertarik. Dan menggambarkan yang baik itu dengan segala kesulitan, segala ini, keberatannya, kengeriannya, sehingga menjadi takut. Dan itu yang dilakukan oleh ini syaitan. Sehingga akhirnya banyak manusia menganggap yang buruk-buruk itu baik. Kufur, syirik, nifak, bid'ah, maksiat, baik-baik. Sehingga mereka berduyun-duyun mengikuti kesyirikan, mengikuti kekafiran, mengikuti kemunafikan, mengikuti kemaksiatan. Tenggelam dalam jalan-jalan syaitan dengan segala kemasan-kemasan yang bagus. Bagaimana syirik dianggap pengagungan kepada wali, pengagungan kepada orang saleh. Bagaimana bid'ah diungkapkan dengan cinta Rasul. Bagaimana maksiat diungkapkan dengan kemajuan, dengan modern, dengan trendy. Sehingga akhirnya banyak banget orang mereka terjerumus dalam perbuatan tersebut. Dan mereka tidak sadar. Dan celakanya, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Mereka menyangka di atas petunjuk Allah SWT. Semua orang yang sesat, sesatnya itu sampai keluar dari Islam, atau sesatnya itu masih di atas Islam, artinya belum keluar dari Islam, semuanya punya rumus yang sama. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Realnya mereka sesat di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka ada orang sesat dalam kehidupan dunia mereka. Tetapi sangkaan mereka berada di atas petunjuk Allah SWT. Mereka merasa melakukan perbuatan yang baik. Contoh yang paling gampang kita contohkan, orang yang mereka punya akidah komunis, yang mengingkari Allah SWT dan anti agama, mereka berbangga dengan akidah komunisnya itu. Maka kalau sejarah di negeri kita, orang-orang PKI di negeri kita, betapa sangat bangganya dengan akidah PKI. Bahkan banyak anak-anak PKI yang mereka terang-terangan mengatakan dirinya, saya anak PKI, berbangga dengan anaknya sebagai anak PKI, berbangga dengan pemilih akidah yang batil, akidah yang rusak. Dan mereka yang menjadi penentang-penentang agama yang paling keras. Mereka memiliki semangat syaitaniyah, semangat luar biasa untuk yaitu menyebarkan akidah yang rusaknya, berbangga dengan keyakinannya, itu keyakinan yang sudah betul-betul keluar dari Islam. Ada orang mereka punya keyakinan yang masih merasa di atas Islam, bahkan dengan itu merasa dia bertakarub kepada Allah Ta'ala. Contoh adalah, kalau dalam sejarah firaqud dhalah, sejarah aliran sesat, melihat contoh saja Jahmiyah. Jahmiyah mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Kafir. Secara teori ini adalah akidah kekafiran. Tapi Jahmiyah dengan itu merasa justru menyucikan Allah Ta'ala. Karena mereka sangka dengan mengingkari nama dan sifat itu,
maka dia merasa menyucikan Allah keserupaannya dengan makhluk. Demikian dalam Mu'tazilah. Contoh lagi, Syiah Rafidhah. Bagaimana akidah mereka mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat, melaknat Abu Bakar dan Umar. Tapi itu dia juga sebagai bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Dia merasa yaitu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dia berzina dengan istilah mut'ah, kawin kontrak, persinaan. Tapi ini juga sebagai bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya adalah jalan-jalan syaitan, menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Dan semua firqah dhalah seperti itu. Maka barang siapa yang dia berpaling di Al-Quran, yang akan menjadi teman bagi mereka adalah syaitan. Dan ini syaitan akan menghalangi mereka dari jalan Allah SWT untuk masuk ke lorong-lorong kesatan sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari Al-Quran Al-Karim, maka mereka pun akan berpaling dari itu jalan yang lurus. Mereka akan masuk ke lorong kesatan, masuk dalam berbagai macam kesatan. Kemudian ayat al yang kedua yang digunakan adalah firman Allah dalam surat itu An-Nahl, tadi surat Zukhruf ayat 36-37. Yang sekarang surat An-Nahl ayat yang ke-89. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba", dan telah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab, itu Al-Qur'anul Karim, tibyana likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatunya. Wa huda, dia menjadi petunjuk, wa rahmah, menjadi rahmat, wa busra, menjadi kabar gembira. Tapi untuk siapa? Lil muslimin. Al-Quran, Allah tegaskan, dan Allah kalau bicara nggak ada dustanya. Semuanya kebenaran. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Dan kalau Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran, kitab yang menerangkan tibyanan likulli syai', menerangkan segala sesuatu, maka tidak ada sisi kehidupan kita yang tidak dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian membaca hadis Nabi yang merupakan bagian wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menurunkan wahyunya dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan kepada Nabi, sehingga Nabi mengatakan, yaitu Allah berikan utitul kitabah wa mislahu ma'ah. Aku diberikan Allah Alkitab, Al-Quran, dan yang semisal Al-Quran itu As-Sunnah. Sehingga Nabi tidak berbicara tentang agama kecuali dengan wahyu Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah SWT, bukan dengan hawa nafsu. Tidak, barang siapa yang betul-betul dia secara jujur, hatinya tulus, mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi, maka tidak ada sisi kehidupan yang tidak dituntunkan oleh agama ini. Dari kita minta maaf, mau merem menjelang tidur, sampai bangun tidur, atau sampai mau tidur lagi, maksudnya sampai tidur lagi, dari tidur ke tidur 24 jam, gak ada sisi kehidupan kita yang tidak diajarkan oleh agama. Ini luar biasa. Seorang yang mereka tahu ajaran agama ini pasti akan berbangga dengan agama tersebut. Dia pasti akan berbangga. Ini adalah orang yang paham tentang agamanya. Coba Anda cari sisi hidup apa yang Anda lakukan yang tidak ada aturannya dalam Islam. Tanyakan kepada para ulama. Tanyakan kepada orang yang paham tentang Quran dan Sunnah Nabi. Minta maaf. Sampai Anda seandainya kemudian mimpi buruk bangun, ada tuntunannya. Sampai yang rendah-rendah urusan WC, ada tuntunannya. Apalagi yang lebih gede daripada urusan ke WC. Sampai Anda meludah, ada tuntunannya. Anda berpakaian, melepaskan pakaian, ada tuntunannya. Anda di jalan, Anda di rumah, Anda di tempat kerja, Anda bergaul bersama manusia, ada tuntunannya. Singkat cerita, pergaulan Anda dengan Allah ada aturannya,
pergaulan Anda dengan manusia ada aturannya, dan aturannya komplit, sangat lengkap, sangat detail. Dan contoh realnya adalah kehidupan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang Allah jadikan mereka sebagai qudwah, uswah, jalan yang lurus bagi kita untuk kita ikuti. Itu kalau mau jujur tentunya orang yang mereka belajar Al-Quran, belajar sunnah, maka bagi seorang mukmin dia akan mencukupkan dengan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan ini. Sudah super komplit. Hanya orang-orang yang sombong dan mengikor hawa nafsu yang mereka sengaja berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, atau karena bodoh menganggap Al-Quran gak cukup untuk mengatur kehidupan. Makanya kalau jadi pemimpin supaya lurus, korinnya yang menyertai dia, bitonahnya itu hendaknya orang yang paham agama. Orang yang tahu Quran, tahu sunnah. Jangan orang yang mereka itu blow on tentang agama, nggak tahu agama, pengekor hawa nafsu, pemuas syahwat, bodoh, nul pudul tentang agama, ya tentu bisikannya bisikan syaitonia, bisikan hawa nafsu, bisikan kebodohan, yang dia akan bahkan menghalangi diri agama Allah Ta'ala. Itu udah rumusan kehidupan begitu. Maka kalau ulama pemimpin pada zaman dulu, Umar bin Khattab mamanya, dia ahli musyawarahnya itu orang yang paham agama, orang yang tahu Quran, sehingga arahnya itu bagus-bagus, akidahnya mengarahkan bagaimana membuat kebijaksanaan untuk rakyatnya. Bukan para maling, bukan para koruptor, bukan para jongos-jongos dunia, budak-budak dunia, bukan penjilat, bukan orang mereka rakus dengan harta dan jabatan. Orang-orang mereka betul-betul paham agama sehingga mengarahkannya menjadi bagus. Sangat butuh pemimpin itu sangat membutuhkan ahli musyawarah agar ini orang-orang yang mereka paham tentang agama Allah Ta'ala sehingga arah-arahnya akan bagus. Di sini pentingnya orang yang mereka pemimpin menyadari tentang kebutuhan ahli musyawarahnya yang perlu diajak musyawarah. Kalau yang melindungi ini setan-setan, iblis, dajjal, orang yang blow on, bodoh, nggak tahu agama sama sekali, ya sudah hancur-hancuran nanti sarannya saran syaitonia. Kemudian dibuatkan riwayat Wan Zaid bin Arqam qala, Zaid bin Arqam beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Nabi pernah berdiri tengah-tengah kami menyampaikan khutbahnya di sebuah mata air yang disebut dengan Khum. Tiga dikenal Ghadir Khum. Yaitu antara Makkah dan Madinah. Letaknya antara Makkah dan Madinah. Fahamidallaha wasna alaih. Nabi memuji Allah SWT. Memuji Allah. Bertahmid kepada Allah. Memuji Allah. Wa wa'adha wa dzakara. Nabi memberikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Dan ini adalah seorang pemimpin yang sangat mencintai sahabatnya, rakyatnya, kaumnya, pengikutnya, memberikan nasihat, wasiat didasarkan dengan tauhidnya kepada Allah, pengakuan kepada Allah, pujian kepada Allah Ta'ala, sehingga selalu dikaitkan hamba ini dengan Allah Ta'ala. Bukan merasa sok-sokan, merasa hebat, merasa bisa luar biasa, sehingga keras kepala, atus omongannya, omongan-omongan yang menunjukkan sombong, angkuh, kemelinti, kemaken, karena merasa luar biasa, gak pernah merasa punya hubungan dengan Allah SWT. Ini adalah kader-kadernya iblis yang tidak pernah mengingatkan kepada Allah SWT. Lalu di antara perkataan Nabi, amma ba'du ala ayyuhan nas fa inna ma'ana basharun yushiku ayat ya Rasulullah Rasul Rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum saqalain awaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur
fakhudhu bi kitabillahi wastamassani wastamsiku bih. Faqad ta'ala kitabillah wa raghaba fihi, thumma qala wa ahla baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Wa fi lafdhin ahaduma kitaballah azza wa jal wa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di antaranya Nabi menyebutkan Zaid bin Arqam menyampaikan Nabi pernah khutbah di tengah-tengah kami di tempat namanya Ghadir Khum, letaknya antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, memberikan nasihat, memberikan peringatan, lalu mengatakan nama ba'du. Allah ayuhan nas, wahai manusia, fa inna ma'ana basarun, saya ini manusia biasa. Ketahuilah saya ini manusia biasa. Artinya manusia yang semua sifat-sifat yang ada pada manusia ada pada beliau. Hanya beliau adalah utusan Allah, dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Beliau menyampaikan bicara agama dengan wahyu Allah Ta'ala. Bukan kita tidak kemudian kita melakukan sebagaimana manusia biasa. Beliau manusia biasa dengan artian kita nggak boleh hulu. Bagaimanapun hebatnya beliau adalah makhluk. Tidak boleh kita hulu. Tidak boleh kita berlebihan sampai meyakini ada sifat rububiyah pada Rasulullah SAW. Ada sifat uluhiyah pada Rasulullah SAW. Nggak boleh. Nabi melarang seperti itu. Tapi walaupun Nabi manusia biasa, beliau adalah utusan Allah. Utusan Allah yang beliau yaitu membawa risalah. Sehingga setiap yang dihabarkan wajib untuk dia benarkan. Setiap yang diperintahkan wajib untuk kita taati. Setiap yang dilarang oleh beliau wajib kita jauhi. Dan wajib kita beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang dituntunkan Rasulullah SAW. Itu adalah kelasiman orang yang meyakini beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Yushiku ayat ya Rasul Rabbi. Boleh jadi akan datang satu saat utusan Rabb itu malaikat maut yang akan mencabut nyawa beliau. Kemudian Pak Uji, lalu aku sambut. Artinya beliau pun akan ikuti, yaitu apa yang menjadi kehendak Allah, dicabut nyawanya oleh malaikat maut yang Allah utus. Dan Nabi wasiatkan, wa ana tarikun fikum taqalain. Dan saya meninggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang berbobot, dua hal yang berat. Apa itu? Yang pertama kitabullah, Al-Quranul Karim. Fihi al-huda. Dalam Al-Quran ada petunjuk. Segala yang Anda butuhkan ada bimbingannya dalam Quran. Bagi orang mereka mau jujur, belajar Quran, mencermati, mentadabbur, pasti dia akan mendapatkan Quran full dengan petunjuk dalam kehidupan kita. Sehingga dia akan lurus. Kemudian wan nur, dan Quran ini cahaya yang akan menerangi semua kehidupan kita sehingga menjadi orang yang melek melihat kenyataan yang ada, bisa membedakan segala perkara yang hak dan yang batil. Orang yang mereka tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka dia tidak akan bisa membedakan antara hak dan yang batil. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah kitab Allah. Yani wastamsiku bi, dan pegangilah. Jadikan Al-Quran sebagai kitab pegangan buat Anda. Pegang teguh-teguh. Musuh kita, orang kafir, kafir dari kalangan iblis, kafir dari kalangan manusia, mereka itu punya misi menjadikan Anda murtad. Wattu lau takfuru kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat ingin sekali, ambisi yang sangat besar,
seandainya Anda itu kafir, sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad kalau mereka mampu untuk melakukannya. Itu setan, manusia, dan jin sama. Targetnya adalah Anda kafir murtad. Yang paling utama itu. Sehingga mereka berusaha untuk sekuat tenaga mengalah di jalan Allah Ta'ala. Maka Nabi memberikan semangat, memberikan motivasi untuk betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim ini. Jangan sampai kita lepas dari berpegangan dengan Al-Quran. Tali yang akan mengantarkan Anda kepada Allah dan surganya Allah Ta'ala. Kalau enggak, Anda akan kecemplung ke jahanam, akan putus. Tali yang Anda pegangi tidak akan mengantarkan kepada tujuan yang mulia. Kemudian juga walu baiti, aku ingatkan kepada kalian tentang alul baitku. Hal yang Nabi ingatkan, kitab Allah, masalah ini kita sunnah Nabi, kemudian alul bait. Udzakirukumullah bi ahli baiti. Aku ingatkan kalian atas nama Allah, yaitu tentang ahli bait. Ahli bait Nabi mendapatkan kemuliaan dengan dua hal. Satu, keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang mukmin yang bertakwa. Yang kedua, karena kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Dengan dua itu mereka dilebihkan Allah di atas kita semuanya. Dan kita diwajibkan untuk mencintai dan menghormati mereka ini dan betul-betul memelihara tentang kehormatan mereka. Adapun orang-orang yang mereka minta maaf, hanya mengaku-ngaku sebagai ahlul bait, seandainya betul ahlul bait, tapi brengsek, orangnya musyrik, ahlul bid'ah, penentang agama, pembenci sunnah. Ya seperti ini, tidak ada kehormatan khusus yang perlu kita berikan kepada mereka. Mereka statusnya orang-orang menyimpang. Apalagi mengeklaim ahlul bait, kemudian meminta untuk disikapi dengan cara hulu. Kayaknya dia adalah pintu surga yang menentukan manusia masuk surga. Ini para dajjal, ini para penipu. Jangan sampai kita tertipu orang seperti ini. Maka kebaikan mereka apabila mereka beriman, bertakwa kepada Allah sehingga menjadi wali-wali Allah, dan kelebihan mereka memiliki kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau ahlul bait yang bejat, ahlul bait yang rusak, seandainya dia asli ahlul bait, nggak ada keutamaan menjadi ahlul bait kalau dia rusak, bejat. Apalagi mengklaim dirinya itu orang yang betul-betul memiliki karomah, menjadi penjaga pintu surga. Ini dajjal yang kayak gini. Penipu. Kita nggak butuh ahlul bait yang kayak gitu. Abu Lahab itu ya keluarga Nabi, paman beliau. Tapi Abu Lahab karena menjadi dajjal dalam kehidupan, ya kita nggak punya penghargaan kepada Abu Lahab. Maka jangan sekedar menisbatkan bagi ahlul bait Nabi, kemudian pertentang-pertenteng, kementus, kemaki, penipu, menjadi orang yang mereka merusak ini agama milik kaum muslimin. Dan orang bertakwa itu dia tidak akan pertentang-pertenteng, dia tidak akan sombong, ujub, dia tidak akan yaitu uraan, arogan. Ya orang yang tawadhu, mengajak manusia ke jalan Allah SWT, dia akan itu menjadi orang-orang yang betul-betul menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Maka mereka layak dan wajib untuk kita mencintai di atas yang lainnya. Karena dua hal, karena keimanan mereka, ketakwaan mereka, dan karena mereka punya kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Dan sebagian orang ingin mengesankan ahlul bait itu bermusuhan dengan para sahabat Nabi. Jauh dari panggal. Ahlul bait bahkan punya kebanggaan dan punya hubungan erat dengan para sahabat Nabi. Buktinya paling enggak dengan dua hal. Satu,
Banyak ahlul bait yang mereka menamakan anak-anaknya dengan nama Abu Bakar, nama Umar, nama Utsman. Banyak, cek dalam sejarah. Dan ada sejarahnya. Bagaimana mereka memiliki nama-nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan orang memberikan nama itu paling enggak karena mengidolakan dan itu mengandung doa. Supaya jadi seperti yang disebut dalam nama itu. Dinamakan Abu Bakar supaya punya karakter kayak Abu Bakar, bangga dengan Abu Bakar, terkagum dengan Abu Bakar, bisa memiliki akhlak seperti Abu Bakar. Itu orang yang memberikan nama anaknya seperti itu. Makanya nggak ada, minta maaf nih, nggak ada. Ini umat Islam, orang tua, Muslim, yang menamakan anaknya minta maaf nih, iblis. Nggak ada. Anda tahu, sejelek-jeleknya umat Islam, serendah-rendahnya umat Islam, sejauh-jauhnya umat Islam dari agamanya, dia tahu iblis itu adalah makhluk bejat, rusak, dan merusak manusia. Makanya nggak ada yang menamakan iblis. Maka nama itu idola. Nama itu mereka idola, dia kagum, dia pengen, dia doa, seperti yang disebut dalam namanya itu. Kemudian yang kedua, Ahlul Bait banyak yang besanan dengan para sahabat Nabi. Orang menikahkan anaknya, cucunya itu dengan orang yang kira-kira dia suka, cocok. Orang Jawa bilang harapannya bisa mikul dur mendem jeruk. Mikul dur mendem jeruk. Sehingga bisa berbuat ini untuk kemuliaan bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka. Itu pasti begitu orang menikahkan itu. Enggak ada orang menikahkan dengan berandal, dengan musuhnya. Enggak ada. Ahlul Bait banyak yang mereka menikahkan atau berbesanan dengan para sahabat Nabi. Menunjukkan mereka punya kekerampuan hubungan kedekatan dengan para sahabat Nabi. Hanya Syiah dan yang semisalnya berusaha untuk mengesankan banget adanya permusuhan sengit antara Ahlul Bait dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, ini jami'ah. Maka di dalam riwayat yang lain dengan ungkapan yang pertama adalah kitab Allah yang merupakan hablullah, tali Allah. Man tabahu kana 'alal huda. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, maka dia akan di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Barang siapa meninggalkan Al-Qur'an, pasti dia akan sesat. Pasti dia akan sesat. Kemudian dibawakan dari Jabir, karena Rasulullah SAW idza khataba yaqul, Nabi kalau berkhutbah beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Sehingga tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan Al-Quran. Barang siapa berbicara dengan Al-Quran, pasti baiknya. Pasti baiknya. Wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Petunjuk yang komplit, petunjuk dari manusia paling baik, paling sayat, paling bijak, paling menghendaki kebaikan, yang paling tahu tentang hakikat kebaikan, pasti petunjuknya terbaik. Pasti petunjuknya terbaik. Dia paling tahu tentang kebaikan dan punya semangat mengajak pada kebaikan, punya semangat orang lain menjadi baik. Itulah Nabi. Itulah Nabi. Tapi kalau orangnya umpamanya tahu kebaikan, tapi dia nggak pengen Anda dapat kebaikan, orangnya juga rusak-rusak Anda, mungkin akan memberikan nasihat yang baik kepada Anda. Maka petunjuk Nabi sebaik-baik petunjuk. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yang diadakannya, mengadakan urusan dan perkara agama. Bid'ah dalam perkara agama. Jangan dibuat lari, jangan dibawa lari kepada perkara dunia. Para ulama mencela bid'ah bukan di standar perkara dunia, dalam perkara agama. Perkara dunia, bid'ah-bid'ahnya itu bisa membuat orang memudahkan agama. Dulu nggak ada
pesawat, sekarang ada pesawat. Dulu belum ada kapal canggih, sekarang ada kapal canggih. Memudahkan pelaksanaan agama. Tapi kalau bid'ah merubah agama. Bid'ah merubah agama. Tauhid jadi syirik. Kemudian amalan Nabi menjadi hilang. Diganti dengan amalan yang membuat bid'ah. Sehingga yang dihidupkan bid'ah-bid'ahnya itu merusak agama, merubah agama. Tapi kalau bid'ah dalam urusan dunia, itu melancarkan pelaksanaan agama. Haji dulu berbulan-bulan karena naik kapal. Umpamanya sekarang tinggal bisa sehari semalam nyampe atau 9 jam, 10 jam nyampe kemudian ke Saudi. Dimudahkan, nggak ada yang berubah. Tapi kalau bid'ah merubah agama. Zikir pada sholat Nabi tunjukkan begini. Anda rubah, oh ganti acaranya zikir. Ini acaranya itu rusak. Sehingga amal Nabi hilang. Tidaklah bid'ah dihidupkan kecuali sunnah yang semisalnya akan mati. Itu rumusnya. Sehingga bid'ah itu sesat. Mau dinamai apapun, Anda merasa baiknya kayak pun, bid'ah itu sesat karena menyelisih petunjuk Nabi. Sekarang ada yang orang demen banget dengan bid'ah, dan kalau dengar ungkapan bid'ah itu marah, dadanya sesek, dia pengennya itu ngantem sama orang yang mereka mengucapkan kalimat bid'ah itu. Nah kalau dia dengar langsung dari Nabi, apa yang mereka akan begitu? Kok ya mikir, seandainya dia langsung dengar dari Nabi, apa dia akan benci kepada Nabi yang membawakan kalimat bid'ah pertama itu, ya Rasulullah SAW. Jangan menjadi penentang Nabi, pembenci Nabi karena ingin mengikar pada hawa nafsu. Walaupun kita tidak mengingkari, ada orang yang mereka hulu dalam perkara ini, sehingga hanya asal bid'ah gitu aja, tanpa kaidah. Itu pun juga nggak benar. Karena agamanya harus tawasud, harus wastiyah, harus pertengahan. Antara yang tidak peduli dengan agama, jafa, kasar, berdikap tidak acuh, tak acuh, dan orang hulu yang berlebihan. Kemudian, Wan Sa'id Ibni Malik, Li Sa'id bin Malik beliau mengatakan, Unsila ala Rasulullah SAW Al-Quran. Diturunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quranul Karim. Fatalahu alihim zamanan. Maka Nabi pun membacakan kepada ini para sahabat Nabi. Faqalu ya Rasulullah law qasasta alaina. Ya Rasulullah, seandainya engkau bercerita untuk kami, ingin cerita yang lainnya. Fa'ansalallahu azza wa jalla, lalu Allah pun menurunkan surat ini Alif Lam Mim, tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat dari Alkitab. Allah turunkan surat Yusuf yang disana ada kisah yang sangat bagus tentang Nabiullah Yusuf, kisah yang hampir dari awal ayat sampai akhir. Ini surat yang kisahnya berkaitan dengan kisah Yusuf yang sangat indah. Kemudian fatalahu alihim zamanan. Nabi pun bacakan pada mereka sampai satu ini waktu. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Al-Mas'udi Anil Qasim anna ashab Rasulullah SAW malu, para sahabat Nabi mereka itu merasa bosan, ada rasa kebosanan, malu malatan. Faqalu hadithna ya Rasulullah, ceritakan kepada kami ya Rasulullah SAW. Ya ini pengen ada cerita-cerita lain. Wa nasalat Allahu nasal asal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan kitab yang ini berulang-ulang menyerupai yang serupa yang mirip-mirip. Bicara masalah tauhid, masalah akhirat, masalah surga, masalah neraka, ayatnya banyak, mirip-mirip satu dengan yang lainnya pembicaraannya, agar mereka betul-betul sangat terkesan dengan pengulangan Allah SWT dan pembicaraan yang bervariasi. Lalu mereka merasa mereka merasa yaitu bosan juga. Lalu matali fakaditnya ya Rasulullah,
buatkan cerita untuk kami ya Rasulullah. Sampai Allah turunkan kemudian surat takbiran Allah kepada kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya yang orang mukmin itu mereka hatinya khusyuk dengan mengingat Allah wa ma nazala minal haqqi, dan dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada mereka, Quran yang hak ini. Harusnya mukmin apabila telah berias dengan iman, betul-betul berias dengan iman, dia merasa khusyuk ketika dengan mengingat Allah, ada rasa pengagungan kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasa cukup dengan Quran. Kalau enggak, maka mereka ada sesuatu yang enggak beres. Ada sesuatu yang ini enggak benar tentang keimanannya itu. Harusnya mukmin ada kekhusyukan. Ditegur Allah, mukmin itu jangan kayak ahlul kitab yang panjangnya masa mereka itu bermaksiat kepada Allah, melupakan Allah, kemudian mereka itu justru kemudian hatinya keras dan tampilnya fasik. Jangan seperti itu. Mukmin mestinya itu hatinya khusyuk dengan Quran. Ini teguran Allah kepada kaum mukminin. Maka Mas'ud mengatakan bahwa ayat ini turun, jaraknya antara keislaman kami dengan turun ayat ini 4 tahun. Orang yang mereka hatinya belum bisa khusyuk dengan Allah dan Quran, maka ditegur oleh Allah SWT. Ditegur oleh Allah SWT. Harusnya mukmin itu semakin dia lama mendapatkan ayat, semakin mengenal Allah, semakin khusyuk hatinya, semakin menikmati hal itu. Itu sifat iman. Maka kalau begitu, maka imannya belum beres. Kemudian riwayat yang dibawakan berikutnya adalah Kana Mu'adz ibnu Jabal yaqulu fi majlisi kulla yaumin. Mu'adz bin Jabal dia mengatakan di majelisnya setiap hari, qalla ma yukhti'uhu ayyaqula dzalik. Dan jarang banget lepas perkataan ini dari Mu'adz. Mengingatkan selalu kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala ini hakamun qistun. Allah adalah hakim yang paling adil. Atau Allah memiliki hukum yang paling adil. Halakal murtabun. Celaka orang yang mereka itu ragu dengan Allah, ragu dengan hukum Allah. Seorang mukmin hendaknya mantap, yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ma'adil. Allah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Allah hakim yang paling bijak. Inna wara'akum fitanan. Akan ada fitnah-fitnah di belakang kalian, kata beliau. Mengingatkan agar kita betul-betul selalu fokus mengikuti Quran. Betul-betul kita merasa cukup dengan Quran. Dan kemudian mengingatkan fitnah-fitnah yang akan memalingkan manusia dengan Al-Quran Karim. Yafturu fihal mal, harta melimpah ruah sehingga orang fokus mencari harta, yaitu berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sampai melupakan agamanya. Fitnah. Sehingga harta membuat mereka berpaling dari agama Allah Ta'ala. Kemudian wa yuftahu fiha al-Quran. Quran tersebar, terbuka lebar. Hatta yaqra'ahu al-mu'min wal munafik. Sampai orang mukmin dan munafik pun mereka baca Quran. Orang munafik pun baca Quran. Sehingga buahnya orang mereka baca Quran. Di zaman kita bahkan artis-artis belajar Quran. Belajar Quran, tampil baca Quran, tapi tampil fasik dan fasiqah. Orangnya fasik dan fasiqah, tapi belajar Quran. Membaca Quran. Suara Quran itu hanya untuk indah-indahan, untuk tampil-tampilan. Bahkan ada yang mereka memodifikasi Quran dengan musik. Sehingga ya rusak-rusak. Quran terbuka lebar, luas. Wal mar'ah was-sabi. Wal wata dan sabi, anak-anak semuanya mereka interaksi dengan Quran.
Tentu ada yang baik, ada yang buruk. Fayushiku ahaduhum ayyaqula. Lalu di antara mereka berbicara yang mengatakan, qad qara'tul Qur'ana kama adunnu ayatabi'uni hatta abtadi'a lahum ghairahu. Aku sudah baca Quran. Dan aku sangka mereka tidak akan mengikutiku sampai aku membuat bid'ah untuk mereka. Ini dengan bid'ah yang lain. Sehingga gak cukup hanya mendakwakan Quran, bosan mendakwakan Quran, mereka merasa mendakwakan Quran itu hanya itu aja, nggak merasa menarik bagi manusia, maka dia sengaja untuk membuat bid'ah-bid'ah. Ada orang yang akan seperti itu. Ada orang yang mereka mau balik, kalau hanya menyampaikan Quran, hadis Nabi itu akhirnya menjadi bosan. Merasa nggak sekedar dapat pengikut. Akhirnya mereka pun tampil dengan berbagai macam kreasi baru dalam berdakwah, tampilan baru dalam berdakwah, dan itu merasa jalan yang bagus, bahkan campur dengan maksiat, campur dengan alat musik, campur dengan nyanyian, membawakan perempuan-perempuan tampil di panggung, joget-joget, agar orang bisa merasa senang. Semuanya terjadi di zaman kita. Semuanya terjadi di zaman kita. Dan itulah yang banyak dilakukan. Sehingga mereka nggak cukup dengan mendakwakan Quran dan Sunnah Nabi. Merasa kurang menarik. Maka dia membuat bid'ah-bid'ah. Maka wasiat beliau, Fa'iyyakum wa mabtada'ah. Hati-hati kalian dengan apa yang dibuat-buat dari perkara bid'ah-bid'ah itu. Fakullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa iyyakum wasighah al-hakim. Wa iyyakum wasighah al-hakim. Hati-hati kalian dari hakim yang sesat, penguasa yang sesat. Wa innal munafiqa qad yaqulu kalimatal haqqi. Orang munafik itu terkadang mengucapkan kalimat yang hak. Orang yang munafik, tapi kalimat yang diucapkan itu hak. Lebih bisa menipu, membuat orang tertipu, terfitnah. Fatalaqaul haqqa mimman ja'abi. Sehingga kalimatnya menepati kebenaran yang datang dari orang munafik tersebut. Fa inna 'alal haqqi nuran. Sungguhnya kebenaran itu bersama dengan al-haq. Al-haq dimanapun kaidahnya kita wajib mengambil. Walaupun dari setan sekalipun. Tapi kita tidak membenarkan setannya dan tidak menjadikan setan sebagai guru kita dalam mengambil ini kebenaran. Kebenaran tetap diambil dari yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Guru-guru yang kita ambil ilmunya, yang mereka sejalan dengan Quran dan Sunnah Nabi. Orang memiliki teladan kebaikan. Tapi kalau suatu saat kebenaran itu kita dapatkan bahkan dari setan sekalipun wajib kita ambil. Bagaimana pelajaran yang ada pada kisah Abu Hurairah yang sedang menjaga ini harta zakat, lalu ada pencuri yaitu setan sampai mengajarkan ayat kursi. Maka kata Nabi kepada ini Abu Hurairah tentang setan yang mencuri tadi, shadaqaka wa huwa kadhib. Apa yang diucapkan setan kepadamu tentang ayat kursi itu benar. Tapi setannya ini pendusta. Sehingga kalau soal guru wajib milih. Nggak boleh cari guru sembarangan. Tapi kalau kita mendapatkan kebenaran dari siapapun, kebenaran itu wajib kita ambil. Nggak boleh kita tolak. Kemudian dari Rawa al-Baihaqi atau Ruya al-Baihaqi an Urwah ibn Zubair. Baihaqi Rawa al-Baihaqi an Urwah ibn Zubair. Baihaqi meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, anna Umar arada ayaktuba sunan. Umar ingin menuliskan ini sunah-sunah. Fastasyara as-sahabah, dia pun bermusyawarah dengan para sahabat Nabi. Fasyaru ali, maka mereka bermusyawarah untuk hal itu. Tumastakharallaha syahran, lalu dia istikharah minta petunjuk kepada Allah Ta'ala selama sebulan. Qala, lalu beliau mengatakan, ini dzakartu qauman kanu qablakum katabu kutuban. Saya ingat kaum sebelum kalian ada mereka menulis kitab-kitab. Kemudian faqafu 'alaiha wa taraku kitaballah azza wa jalla wa inni wallahi la ala albisu kitaballah bi syai'in abada. Lalu mereka pun mencampakkan kitab Allah Ta'ala
dan mereka meninggalkan kitab Allah Ta'ala, demi Allah saya tidak akan menuliskan selain kitab Allah Ta'ala apapun. Intinya, Ustaz Umar ingin betul-betul ketat menjaga mengikuti Al-Quran Karim, bukan berarti menolak sunnah, tapi beliau ingin betul-betul supaya fokus, yaitu memurnikan Al-Quran dari berbagai macam campuran-campuran yang lainnya. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, intinya bagaimana ancaman Quran dan hadis Nabi dan para salaf kita mengingatkan orang yang mereka mencari petunjuk selain Al-Quran Karim. Semoga manfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.